Ya, ini Bu Titin sudah nampak ini beliaunya. Cuma audionya belum koneksi, Bu. Bu Titin. Ya, ini kita juga ada Pak Desa dari Tanoto, Bapak. Oh, dari Tanotonya. Ya, kalau saya fasilitatornya. Kalau Pak Desa ini dari Tanoto. Oh iya. Halo Bu Titin, bisa mendengar suara saya? Halo Pak Ika. Ya, selamat siang Bu. Ya, dari mana Ibu? Apa Pak? Dari mana? Asalnya? Dari Pak, Labuan Batu Selatan. Oh, Labuan Batu Selatan. Ini Pak Sam juga Labuan Batu, Bu. Labuan Batu Induk saya, Labuan Batu Induk. Pak Sam dari Labuan Batu Indo. Dari SD Panai Hulu, 10 Panai Hulu. Ya, nanti kapan bisa jumpa darat lah, itu kan dekat ya mungkin ya. Dekat. Kalau Kota Pinang dekat. Dekat. 2 jam naik apa? Naik kereta. Oh, ada kereta Pak sana, Pak? Oh, ini motor. Kalau bahasa dari Jawa Oh, motor iya. namanya. Iya, iya. Kalau kami Oh, di sini kereta. kereta api, Pak. Iya, makanya saya ralat motor. Kalau Nah, di ini sini ada motor, Pak, mobil. Iya, Kalau iya. Labuan Batu motor itu mobil. Iya. Bu Rabiah, selamat datang Ibu. Kita perkenalan dulu ya Ibu. Bu Rabiah dari mana? Halo. Halo Ibu, Bu Rabiah bisa mendengar suara saya, Bu? Oh ya, nanti mungkin masih malu-malu ya Ibu. Ya, kita acara ini santai aja Bapak Ibu, kita sharing-sharing aja untuk klinik pemantapan materi ya. Iya, Pak. Ini saya buka dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, peserta kegiatan pelatihan e-Pintar dari Tanoto Foundation. Perkenalkan di sini saya Pak Eka Yuda selaku fasilitator dalam kegiatan ini. Saya juga seorang guru SD ya, yang kebetulan kemarin mengikuti seleksi dari kegiatan pelatihan ini. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu semua. Ya. Pak Chan, terima kasih sudah bergabung. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan menyimak ya Bapak Ibu ya, untuk pendalaman materi kita yang sudah Bapak Ibu pelajari dari platform e-Pintar tentunya ya. Bapak Ibu semuanya sudah mencoba ya mengerjakan yang ada di e-Pintar. Sudah ya Pak Sam ya, sudah dicoba ya. Sudah selesai Bapak? Satu sudah selesai itu. Oh ya, yang pembelajaran aktif ya. Pembelajaran aktif. Untuk hari ini kita nanti akan perdalam lagi materi yang ada di modul. Izinkan saya untuk berbagi layar ya Bapak Ibu ya. Ya. Sudah nampak Bapak layar saya? Nampak. Ya. Ya, kemarin Bapak Ibu sudah mendaftar ya. Ada platform e-Pintar, kemudian mengerjakan kursusnya sampai selesai. Ada yang belum ya tidak apa-apa, nanti kita dalami lagi. Dan 100% ini gratis Bapak Ibu. Alhamdulillah Tanoto ini sangat saya aware atau peduli sekali dengan pendidikan, sehingga dari Tanoto harapannya bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam pembelajaran ya. Nah, kemudian kegiatan ini pun terbuka untuk guru SD dan SMP ya. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah memilih modulnya, yaitu modul pembelajaran aktif. Di dalam e-Pintar ini ada 3 modul, yaitu tatap muka, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran aktif. Saat ini Bapak Ibu ikuti adalah yang pembelajaran aktif. Pembelajaran mandiri ini melalui platform ya.
pintar.tanoto ini, pintartanoto.id. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua sampai survei akhir, akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengajak rekan-rekan yang lain kalau belum bergabung. Sayang sekali kalau tidak ikut pelatihan ini karena ini gratis dan difasilitasi penuh oleh Tanoto Foundation. Nah, ini sampai 30 November nanti ya. Nah, alhamdulillah juga untuk platform ini kemarin juga sudah di-launching, dirilis oleh Bapak Dirjen GTK Kemendikbudristek, yaitu Bapak Iwan Sahril. Juga sudah dimuat beritanya, nanti ini saya bagikan ya. Di Kompas juga sudah ada beritanya. Berarti artinya ini sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah ya Bapak Ibu untuk platform ini. Nah, ini pilihan modulnya ada 3, pembelajaran aktif, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran jarak jauh. Untuk sistem pembelajarannya dalam modul ini pun ada 2 cara, yaitu belajar mandiri melalui portal ini ya, pintartanoto.id atau secara asinkron. Kemudian yang kedua yang saat ini kita lakukan yaitu klinik pemantapan materi melalui Zoom meeting. Dan ini berkesinambungan ya, artinya nanti setelah selesai mengerjakan yang di asinkron atau di platform ini, kemudian baru ada klinik pemantapan materi. Nah, tujuannya apa kok diadakan klinik pemantapan materi ini ya Bapak Ibu? Dari klinik ini nanti diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh peserta ketika menggunakan platform LMS e-Pintar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga nanti akan diperdalam lagi pemahamannya tentang konten di dalam modul 1. Yang terakhir, mengidentifikasi aksi nyata penerapan pembelajaran aktif yang dapat dilakukan. Itu ya, ada 3 tujuan kenapa diadakan klinik pemantapan materi. Nah, langsung saja ini ke bagian yang pertama, Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu sudah mengerjakan ya modul yang ada di mengerjakan dan belajar materi yang ada di platform e-Pintar. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yaitu yang pertama adalah ada kendala apa ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengerjakan atau mempelajari materi yang ada di program e-Pintar ini, khususnya untuk modul pembelajaran aktif. Silakan kita sharing aja. Saya tanya dari yang pertama Pak Sam dulu. Mungkin kemarin ada kendala apa Pak Sam? Sebenarnya saya pembelajaran aktif itu selesainya di bulan Agustus yang lalu itu Pak. Oh sudah lama ya Bapak ya? Iya. Jadi sekarang saya itu di pembelajaran jarak jauh itu. Oh berarti sudah ke modul yang lain ya? Berarti iya. Tidak ada kendala ya Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah udah selesai tuntas itu. Alhamdulillah. Jadi sekarang pembelajaran jarak jauhnya tinggal sekitar 2 materi lagi masalah itu. Oh ya, untuk PJJ nanti insya Allah ada klinik juga Bapak. Ini tinggal mendaftar aja ya. Iya. Ini untuk pembelajaran aktif ini pendalamannya nanti di hari ini. Kemudian jadi, untuk gimana Bapak? Kalau itu sekali itu pembelajaran aktif karena sama serentak dengan Nyonya, jadi gitu. kami keroyok oh, ya. materinya. Kolaborasi berarti Bapak ya? Iya. Nah, ini bagaimana ya gitu. Ya, saling mendukung itu tadi jadi cepat selesai ya. Iya, jadi sama kerjasama yang baik lah. Ya, bagus sekali Bapak. Ya, terima kasih Pak Sam. Ternyata nanti ada kolaborasi yang bagus ya, yang harmonis antara Bapak dengan Ibu. Kemudian saya tanya kepada Bu Titin, apakah ada kendala Ibu selama mengerjakan platform e-Pintar? Oh ya Ibu, halo Ibu. Iya Pak. Ya. Ya, tidak apa Bu, ini satu HP untuk berdua ya. Nanti tapi absensinya sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya. Lagi buka. Ya. Bu Titin, halo Ibu. Iya Pak. Ya, kalau saya Ibu? Pak, kendala saya dalam ya. pertama kali belajar di LMS Tanoto ini, ya. Ini pada ada pertama
gambar. Gambar ya. Saya nggak lihat kalau di bawah ada angka-angka dan tanda panah. Jadi saya lanjutkan aja. Tapi nggak centang-centang, nggak jalan-jalan. Oh, gitu. Makanya kemarin saya ada lebih satu bulan lah mengerjakan itu. Ternyata di situ kendalanya gitu. Setelah saya baca-baca ulang lagi, ternyata tanda panah yang di bawah gambar itulah diklik dulu supaya lanjut. Oh ya. Jadi kendala Ibu di gambar itu ya, yang tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Coba ini saya bukakan. Karena kebetulan saya juga mengikuti terlebih dahulu ya. Jadi sebelum adanya pelatihan ini saya sudah ikut TOT ya kalau itu namanya. Saya sharing screen dulu. Di bagian mana Ibu? Unit berapa yang tidak bisa? Yang ada gambarnya Pak, ada gambarnya. Terus di bawah Gambar, ya? gambar. Oh, ini. Yang ini Ibu? Ah iya yang kayak gini Pak. Ini ya? Saya bukanya dari handphone. Ya. Jadi itu angka sama tanda panah yang di bawah itu kecil, jadi nggak nampak. Jadi saya lanjut Oh, lagi gitu. saya di jalan-jalan gitu Pak. Ya ini kan harus diklik ini Bu. Selanjutnya ini ya digeser-geser dulu. Tapi sudah bisa ya sekarang ya Ibu ya? Sudah bisa belum Ibu? Sekarang sudah bisa Pak. Oh ya, alhamdulillah berarti sudah bisa. Dan di dalam ini kan ada soalnya ya, ada kuisnya yang nanti bisa Ibu kerjakan. Ya, saya kendala awalnya di situ Pak. Ya. Kalau sudah selesai baru ini bisa klik lanjut ya. Iya Pak. Ya. Berarti sudah teratasi ya kendalanya ya. Sudah Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada yang lain Ibu? Kendala yang lain tidak ada? Masih ada? Itu aja sih Pak. Oh ya. Baik, kalau tidak ada lagi saya lanjutkan ya Bu Titin ke peserta yang lainnya. Bu Rabiah, halo Bu Rabiah. Bisa mendengar suara saya Ibu? Bu Rabiah. Di depannya. Bu Rabiah, halo. Udah masuk. Kalau Bu Anissa ini, Bu Anissa. Itu Samina itu Samina. Oh, Bu Samina. Oh iya. Ketepatan, ya. Tadi laptop Ya, dipakai anak sebentar kuliah. Oh gitu. Ya tidak apa-apa. Saya kira ada peserta lain. Ya Bu Samina, insya Allah tidak ada ya karena tadi kolaborasi dengan Bapak ya, jadi lancar ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Ya. Bu Rabiah ini, bagaimana Ibu? Apakah ada kendala Ibu selama mengerjakan atau mempelajari materi yang ada di e-Pintar? Sudah saya minta untuk unmute. Oh ya. Kalau Pak Chandra ini teman saya, Bapak di fasilitator. Oh. Beliau ikut belajar bersama ya. Halo Pak Chandra. Bagaimana Pak Chandra? Bisa mendengar suara saya, Bapak? Bisa Pak, merdu. Wah, merusak dunia ya Pak. Ya, tidak apa-apa Bapak. Kita belajar bersama ya Pak di sini ya Pak ya. Yuk, barengan kita Pak ya. Ya, siap Bapak. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama Pak. Baik, kalau tidak ada lagi ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi cuma Bu Titin ya kendalanya di klik gambar tadi tidak bisa, ternyata belum diklik selanjutnya. Saya lanjutkan lagi. Nah, solusinya tadi sudah ya. Matikan. Ya, untuk penguatan materinya modul 1 yaitu pertama tentang pembelajaran konvensional dan pembelajaran aktif itu perbedaannya apa ya. Tentu Bapak Ibu sudah memahaminya setelah mempelajari modul. Kemudian karakteristik kelas aktif itu yang seperti apa.
kemudian komponen pembelajaran aktif itu apa saja. Dan nanti yang terakhir ini tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran aktif ya. Kita nanti akan bedah RPP. Kemarin kan Bapak Ibu juga diminta untuk membuat satu RPP ya, pembelajaran aktif. Nanti akan kita bedah bersama. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tentu setelah mempelajari materi yang ada di e-Pintar, Bapak Ibu sudah paham ya, di manakah perbedaannya antara pembelajaran aktif dan pembelajaran konvensional. Nah, ini kita sharing aja. Menurut Pak Sam, bagaimana Pak Sam perbedaannya, Pak Sam? Kalau dari hasil yang saya baca, mudah-mudahan masih ingat karena udah lama pula selesainya ini. Iya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Kita sharing-sharing aja di sini. Pembelajaran konvensional itu pembelajaran yang berpusat kepada guru. Jadi guru itu sebagai sentral informasi, anak hanya mendengarkan. Jadi di sini yang paling sering itu adalah menggunakan ceramah, metode ceramah. Sedangkan pembelajaran aktif itu pusat pembelajaran itu anak. Jadi kita guru itu hanya sebagai fasilitator, bagaimana mengarahkan anak sehingga anak itu belajar aktif, menarik, dan memang anak itulah yang berusaha untuk menemukan pembelajaran yang menambah pengetahuannya. Iya, betul sekali Bapak ya. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu? Bu Saminah, mungkin mau menambahi dari Bapak? Saya mau coba, Pak Eka. Boleh Pak Chandra, silakan, silakan. Kalau konvensional, nilai hasil belajar kita di bawah KKM, kita berusaha menyimpannya dari orang tua. Kalau pembelajaran saat ini, nilai belajar di bawah KKM, kita mengaduh ke orang tua, melapor guru nggak pandai. Iya. Ya, terima kasih Pak Chandra. Itu menarik sekali Bapak. Tadi kalau nilainya di bawah KKM disimpan ya, disimpan rapat, orang tua tidak boleh tahu. Tetapi yang sekarang itu kita melapor, dikatakan gurunya kurang pandai dalam mengajar. Nah, ini berarti kita tantangan buat kita ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membelajarkan siswa itu supaya tuntas nilainya tadi ya. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama, Pak. Kita coba mungkin ada pendapat yang lain dari Ibu Niwayan Ekan. Ini tadi belum sempat bergabung. Halo Bu Niwayan, bisa mendengar suara saya Ibu? Ibu Niwayan, ini namanya dari Bali ya? Iya. Ibu, halo, ya. Ya. Halo Ibu, putus-putus Ibu. Ya. Gimana, Ibu? Sinyal saya. Oh, sinyalnya, ya. Nyimak dulu aja ya Bu ya. Iya, ya Pak ya. Ya nanti kalau mungkin sudah bagus bisa di kolom komentar, boleh Bu, di chat aja nanti kita bacakan. Baik, ada pendapat yang lain dari Ibu Titin mungkin. Nah, silakan Ibu memberikan pendapatnya Ibu tentang pembelajaran konvensional dan aktif tadi, perbedaannya di mana Ibu? Halo Ibu Titin. Ya Pak. Ya, bagaimana Ibu menurut Ibu setelah belajar materi yang ada di e-Pintar itu, Ibu menemukan apa perbedaan antara pembelajaran konvensional dan yang aktif ini, perbedaannya di mana Ibu? Oh, setelah saya mempelajari modul yang dari Tanuto, perbedaan antara konvensional sama yang aktif mikir itu lebih baik di aktif mikir, karena kalau di konvensional dari contoh videonya dia hanya gurunya yang aktif Pak, sedangkan muridnya hanya mendengarkan. Sedangkan yang video yang ditunjukkan sama Tanuto yang mikir, nah di situ gurunya memberikan arahan, terus anaknya yang mengalami, anaknya yang berinteraksi,
anaknya yang berkreasi, dan terakhirnya antara guru sama muridnya sama-sama refleksif. Jadi di situ anak langsung mengalami dan berinteraksi. Jadi orang itu lebih paham gitu. Jadi memang enaknya di mikir ini daripada di konvensional itu. Iya, betul sekali Bu. Jadi kalau pembelajaran aktif ini kita menggunakan konsep mikir ini ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kalau dulu kita kenal itu pembelajaran pakem ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah sekarang ini di Tanoto ditambahkan lagi mikir. Nanti apa kita bahas ya, mikir itu. Ini kita bahas dulu yang perbedaannya dulu, pembelajaran aktif dan konvensional. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama Pak. Bu Rabiah, apakah mau berpendapat Ibu? Dari tadi saya coba ya untuk berkomunikasi dengan Ibu, tapi belum bisa ya. Ya Ibu Rabiah, halo. Bu Rabiah, ada gangguan mungkin ya. Baik. Baik, saya lanjutkan. Dari pendapat Bapak Ibu tadi semuanya benar sekali Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah belajar materi yang ada di Tanoto, tentunya sudah tahu perbedaan antara pembelajaran aktif dan konvensional. Seperti apa perbedaan. Nah, ini saya ambilkan dari modul juga, Bapak Ibu. Nah, kalau di konvensional, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sar, kegiatannya itu didominasi oleh guru ya, dengan metode ceramah. Siswa itu cenderung pasif dan tidak termotivasi. Nah, sedangkan di pembelajaran aktif itu kita menggunakan metode yang bervariasi ya, tidak hanya ceramah, mungkin bisa dengan tanya jawab, bermain peran ya, demonstrasi dan lain-lain. Dan dalam pembelajaran aktif ini juga menuntut siswa untuk aktif ya, jadi tidak ada siswa yang diam. Contohnya melakukan pengamatan, wawancara, diskusi kelompok dan seterusnya. Kegiatannya tentu juga lebih memotivasi siswa untuk lebih aktif. Kemudian dari segi pola komunikasi, Bapak Ibu, kalau di konvensional ini cenderung satu arah ya, dari guru ke siswa. Pembelajaran berfokus pada guru. Sedangkan untuk pembelajaran interaktif, untuk aktif, ini interaktif dari berbagai arah. Bisa guru ke siswa, siswa ke guru, dan antar siswa ya. Pembelajaran berfokus pada siswa. Nah, kemudian dari peran guru, kalau konvensional itu guru hanya sebagai sumber belajar, ya, satu-satunya sumber belajar. Siswa hanya menerima dan menginternalisasi apa yang disampaikan guru. Sedangkan di pembelajaran aktif, guru itu sebagai fasilitator belajar, ya, yang membantu siswa. Ya, ini yang poin pentingnya. Siswa menemukan pemahamannya sendiri. Jadi nanti secara discovery learning ya, modelnya itu untuk menemukan sendiri. Kemudian tantangan pelaksanaan, kalau konvensional ini siswa cenderung mudah bosan ya, karena tadi gurunya ceramah, terus siswanya tidak aktif, dan penyerapan serta daya ingat akan materi cenderung lebih rendah karena minim interaksi tadi ya. Siswa tidak menemukan pengetahuannya sendiri. Kalau aktif ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kadang ini tidak cukup kalau kita melaksanakan pembelajaran aktif, tapi harus kita manajemen ya, kemampuan manajemen kelas yang lebih ahli karena siswa lebih bebas. Nah, ini yang perlu kita waspadai, hati-hati. Bahwasanya untuk konvensional pembelajaran metode ceramah itu tidak selamanya buruk. Ya. Ada beberapa tipe materi yang terkadang sulit ditemukan sendiri. Nah, ini perlu bantuan guru juga ya, sehingga masih perlu dijelaskan secara ceramah. Sedangkan untuk pembelajaran aktif, seringkali guru terlalu fokus melakukan kegiatan dan lupa mengecek apakah konsep inti sudah terpahami atau belum. Di akhir kegiatan, jangan lupa untuk melakukan refleksi atau penguatan secara ceramah di akhir untuk mengkonsolidasikan pemahaman siswa. Jadi nanti ini di konsep mikirnya nanti ya, R-nya kan refleksi. Sekarang kita masuk ke unsur pembelajaran aktif. Ya.
yang sering disebut dengan mikir. Itu ada mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Coba kita kupas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ya, mengalami. Siswa melakukan kegiatan atau doing dan atau mengamati, observing saat proses pembelajaran berlangsung. Ini dicontohkan mengamati tumbuhan atau melakukan wawancara. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan ya selama pembelajaran. Seperti apa Bapak Ibu mengalami itu? Silakan. Mungkin bisa sharing yang sudah pernah dilakukan. Kalau tadi dicontohkan mengamati tumbuhan, kemudian melakukan wawancara. Bu Titin, menjawab. Mana Bu? Kalau mengalami ini siswanya bagaimana Bu? Mikrofonnya Bu, dinyalakan dulu Bu. Mikrofonnya di-on-kan dulu. Masih off. Saya Pak. Ya boleh Ibu. Mengalami itu kalau siswa Ibu pernah seperti apa dicobakan untuk pembelajaran yang langkahnya mengalami langsung? Kalau dari materi yang saya baca di LMS, mengalami itu, jadi setelah gurunya memberi instruksi, yang melakukannya langsung muridnya Pak. Contoh di video, pada saat, kalau saya pembelajaran aktif kan modulnya, jadi contoh di video, materi penyaringan air, nah, jadi anak itu langsung dikasih bahan-bahannya, mempraktekkan dan menyaring air itu dari yang kotor menjadi yang bersih. Jadi anak itu langsung prakteknya gitu Bang. Iya, ya. Mohon izin Pak Sam, mikrofonnya saya matikan dulu ya, karena ada feedback. Iya. Ya. Ibu Titin itu tadi menurut LMS ya Ibu ya. Nah, sekarang yang di kelas Ibu seperti apa? Ibu mengajar kelas berapa Ibu? Apa tadi Pak? Yang Ibu alami sendiri di kelasnya, yang sudah diterapkan di kelasnya. Di kelas saya, yang saya praktekkan. Iya, betul sekali Bu. Jadi saya di kelas 6 Pak. Oh, kelas 6 pada ya. saat, ya, praktekan yang sudah pernah kami pelajari, sudah pernah saya buat. Dia anak itu pada materi volume bangun ruang. Ya. Jadi anak itu langsung saya suruh mengukur Pak air yang ada di depan sekolah. Ya. Terus ada saya suruh mengukur pot bunga. Ada saya suruh yang bulat sama yang peta. Itu Pak. Jadi anak itu langsung mengalami sendiri. Pembelajaran itu ya Pak. Ya, berarti langsung ke benda nyatanya ya Bu ya. Iya Pak. Mengukur langsung. Ya, itu mengalami ya tadi ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih atas pengalamannya Ibu yang sudah langsung diterapkan di kelasnya, yaitu tentang mengukur volume ya, atau bangun ruang. Tadi siswanya diajak untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya. Kalau Bapak Ibu yang lain mungkin ada pengalaman tentang proses mengalami ini atau mengamati. Pak Sam, bagaimana Bapak ada pengalaman dengan siswanya untuk proses mengamati ini atau mengalami? Silakan mikrofonnya dinyalakan Bapak. Tadi saya matikan karena ada feedback. Kalau saya bahkan yang terbaru itu dalam pelajaran matematika tentang kelas berapa Bapak? Mohon maaf. Sama kelas 6 juga. Kelas 6 juga ya? Iya. Jadi ketika pembelajaran garis bilangan, anak itu saya buat sebagai model langsung Pak. Oh gitu ya? Model kita buat di lantai itu berupa garis bilangan. Gitu ya? Di lantai langsung. Ya. 0 sampai 10, kemudian minus negatif 1 sampai negatif 10. Dan anak yang memerankan mau sebagai model melangkah. Kalau dia tambah menghadap kanan, melangkah berapa langkah dia, misalnya 5.
Kemudian kalau dia kurang, dia berbalik arah ke kiri. Kemudian berapa langkah dia? 4. Maka nanti di mana anak berhenti? Nampaknya langsung situ. Oh, ternyata hasilnya 1. Gitu. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi anak itu langsung sebagai praktek, modelnya. Ya. Ya, berarti dengan metode apa ya namanya ini? Peragaan langsung ya, Pak ya? Iya, iya. Demonstrasi. Iya, demonstrasi. Ya, menarik sekali nih Bapak. Kalau selama ini mungkin guru hanya ceramah ya, menjelaskan di papan tulis itu. Iya, hanya di papan tulis. Ini langsung anak diajak untuk praktek ya, bagaimana menghitung tadi bilangan bulat tadi ya, positif dan negatif. Kalau negatif itu ke kiri ya Bapak ya, positif ke kanan itu ya. Tapi kadang-kadang itu harus juga berhati-hati guru, karena nanti ada juga nanti tanda itu misalnya 5 dikurang negatif 3, akan negatifnya kan berdekatan itu. Iya, iya. Nah, di dalam matematika itu sudah jadi positif nanti. Tetapi ketika mempraktikkan anak itu harus hati-hati kita. Kapan dia menghadap ke kanan, kapan mundur. Ada masanya mundur di itu. Jadi kalau salah kita mempraktikkannya, mengasih arahannya, hasil nanti salah itu. Karena itu positif jadi negatif-negatif. Berarti untuk tahap awal itu penanaman konsepnya itu yang penting ya Pak. Iya. Penanaman konsep itu yang perlu sekali diperhatikan agar nanti tidak salah ketika melangkah itu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Sam atas sharingnya, cukup menarik sekali ya. Kalau Ibu Sam ini namanya Pak Sam dan Bu Sam ya, sama ya. Iya. Sama-sama Pak Sam, sama Bu Sam. Iya. Bu Saminah, ada pengalaman Ibu untuk membelajarkan siswa dengan langsung mengalami Ibu? Halo Ibu. Oh, mikrofonnya Ibu, mohon maaf Ibu, bisa dinyalakan dulu. Mikrofonnya masih mati Ibu itu. Bu. Ditekan tombolnya ini ya, unmute. Di unmute dulu. Ya, sudah Ibu. Ya, silakan Ibu. Saya waktu itu mempraktekkan cara mencangkok kelas 6 juga Ibu. Oh ya. Ya, waktu itu anak saya bawa keluar, kebetulan di halaman sekolah ada pohon mangga. Ya. Jadi di situ kami bersama anak-anak melakukan pencangkokan, kemudian anak-anak mengukur bagaimana cara mencangkok sekian, kemudian mengikis, mengkerik daripada apa itu, kemudian ngambil tanahnya, mengapakan tanah ke dalam batang yang sudah dipilih tadi, kemudian anak itu mengikat dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, ditunggu beberapa hari, memang ada yang hidup, ada yang mati sih Pak. Baru nanti kami potong, kemudian kami tanam kembali. Begitu. Ya Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, ini juga menarik ya. Tadi siswanya diajak mencangkok dengan praktik langsung, dan hasil akhirnya juga nanti ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Itu nanti jadi pelajaran bagi siswanya. Oh, faktor apa yang menyebabkan saya berhasil? Faktor apa yang menyebabkan tidak berhasil? Nanti kan bisa saling melengkapi ya Bu ya. Satu sama lain kan bisa. Waktu itu kami, gimana Ibu? Kami jelaskan juga sama anak-anak, mungkin kenapa enggak apa saya cangkokan saya ini enggak berhasil Bu? Karena waktu mengkeriknya itu tadi, memotong kurang bersih mungkin ya. Ya, kurang bersih gitu Pak. Iya. Iya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Iya Pak, sama-sama. Ya, itu tadi contoh-contoh realnya, contoh nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas ya. Sangat beragam, ternyata Bapak Ibu sudah praktik ya, dan mungkin ini secara tidak langsung mungkin sudah Bapak Ibu sering lakukan ya. Cuma namanya itu apa ya kan namanya belum tahu ya. Kalau setelah mengikuti pelatihan ini, oh ternyata ini masuk ke
tahap mikir atau tahap mengalami tadi yang M pertama itu. Ya Pak Chandra, tidak apa-apa ya, santai aja Bapak. Baik, kita lanjut. Saya share screen lagi. Ya, ini tadi contoh mengalami. Kemudian kalau I ya, interaksi, itu adanya tukar gagasan atau ide atau pikiran dengan guru, teman sebaya atau orang lain, melibatkan 2 orang atau lebih ya. Kegiatannya bisa dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian bermain peran ya, kemudian mentoring kelompok belajar. Kalau tadi Pak Sam itu tadi praktek langsung, demonstrasi tadi ya, mungkin siswanya tidak hanya 1 ya, bisa 2 ya, nanti bisa dicoba. Atau Bu Sam tadi juga untuk praktek mencangkokkan tidak hanya 1 orang ya Bu, itu mungkin bisa kelompokan juga ya, dibuat kelompok nanti. Jadi ada interaksi antar siswa, dan nanti kalau tadi Bu dijelaskan, oh kenapa kok tidak berhasil, nah, itu juga ada interaksi dengan gurunya. Kemudian ada tahap komunikasi, yaitu menyampaikan ide, pemikiran, perasaan kepada guru, teman sebaya atau orang lain. Bentuk kegiatannya bisa dalam bentuk presentasi, kemudian menulis laporan atau cerita ya. Nah, kalau laporan atau cerita itu contohnya yang Bu Sam tadi ya, contohnya membuat laporan tentang proses mencangkok. Nah, ini dibuat laporan. Kemudian kalau yang sekarang ini yang sedang tren tuh YouTuber itu ya, siswa kita ajarkan ke hal yang positif, ini membuat video blog, video vlog nih ya, untuk membuat laporan suatu kegiatan. Nah, ini coba saya gali lebih dalam lagi dari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga sudah melakukannya di kelas? Ya? Tentunya sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lanjut aja ke yang terakhir, refleksi. Nah, setelah tadi mengalami, kemudian interaksi, komunikasi, refleksi ya. Yang terakhir adalah refleksi, yaitu siswa melihat kembali pengalaman belajar dan mengambil intisari apa yang sudah dipelajari. Bentuk kegiatannya bisa dalam bentuk menulis jurnal, kemudian ada kuis, dan berbagi pengalaman. Ya. Ini tadi adalah konsep mikir yang ada dalam pembelajaran aktif. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu, apakah tahapan mikir ini harus urut atau tidak, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan berpendapat, Bapak Ibu. Kira-kira harus urut atau tidak ini untuk mikirnya ini? Dari mengalami, proses mengalami, kemudian interaksi, komunikasi, dan tadi yang terakhir refleksi. Boleh tidak urut atau haruskah urut? Bagaimana, Bapak Ibu? Boleh berpendapat, silakan. Yang berpendapat. Tidak harus berurutan, Pak. Tidak harus urut ya, Pak Chandra ya. Betul. Ya, tergantung apa itu materi pembelajarannya ya. Dan kebutuhan belajar anak, Pak. Kebutuhan belajarnya ya. Iya benar, Pak. Iya. Yang lainnya bagaimana, Bapak Ibu? Pak Sam, Bu Sam, Bu Titin, apakah harus urut dalam membelajarkan dengan tahapan mikir ini? Iya, Pak. Sebenarnya kalau saya begitu mengikuti pembelajaran Tanoto ini, ada istilah mikir Ya. dalam konsep asumsi saya dan pikiran saya, itu udah lama dilakukan oleh Kak Lontong itu. Oh ya. Kak Lontong kan setiap dia malu kan makanya mikir katanya. Iya, iya. Jadi sekarang dalam pembelajaran bahkan itu sesuatu yang UM, dan itu memang tidak harus berurutan, tergantung situasi kondisi, situasi pembelajarannya. Jadi kalau tidak monoton harus seperti itu. Kecuali refleksi lah, refleksi kan refleksi memang harus di akhir ya kan harus sudah selesai semuanya, baru ada refleksi apakah itu
membagi pengalaman, apakah itu menyimpulkan materi. Jadi itu kalau menurut saya memang harus bagian akhir. Ya, setuju saya, Pak. Ya, sebenarnya untuk mikir ini kalau menurut saya Bapak Ibu ya, hampir mirip dengan awal mula adanya kurikulum 2013 itu kan ada 5M itu ya. Nah, ada proses mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengolah informasi, dan terakhir mengkomunikasikan. Nah, di modul pun juga sudah dibahas ya. Jadi untuk tahapannya sendiri itu tidak harus urut, ya, tergantung kebutuhan belajar kita ya. Boleh nanti komunikasi dulu, boleh, atau interaksi dulu boleh, atau mengamati dulu juga boleh ya. Kalau refleksi tentu saja di akhir kegiatan ya, itu nanti untuk menentukan intisari ya, atau mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Gitu ya Bapak Ibu, kita sepakat ya bahwasanya untuk tahapan mikir tadi tidak harus. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Ibu. Guru seringkali hanya mengajak siswa untuk berefleksi tentang perasaan mereka pada saat kegiatan di kelas. Ya, setelah belajar di kelas kan tentunya kita bertanya kepada siswa, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, hal-hal apa saja yang sebaiknya kita bahas pada saat refleksi agar refleksi ini lebih bermanfaat untuk pembelajaran, selain tadi menanyakan perasaan siswa ya. Sebaiknya kita tanya apa kepada siswa ya. Selain perasaannya mengikuti pembelajaran, kalau perasaan tentu saja kan senang gitu atau kurang semangat gitu kan. Nah, selain itu kita harus tanya apa kepada siswa Bapak Ibu supaya pembelajaran kita lebih bermakna. Gimana Bapak Ibu pendapatnya? Silakan berpendapat. Boleh buka mikrofonnya. Silakan yang ingin berpendapat bisa membuka mikrofonnya. Selain kita menanyakan perasaan siswa ketika sudah mengikuti pembelajaran, kita tanya apa lagi supaya pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi menjadi lebih bermakna. Bagaimana Bapak Ibu? Ada tanggapan? Namanya nge-frame. Pak Chandra ingin berpendapat? Saya pernah lakukan begitu. Halo Pak Chandra. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh kalau belajar PPKN deh, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, itu dalam contoh sikapnya ya Pak ya? Yes, penerapannya. Gimana ketika dia seorang Nasrani, seorang Buddhis, tapi ketika mendengar azan berkumandang, bagaimana sikap dia? Nah, atau contoh semisal di seberang lagi ada jiran yang mengalami kemalangan. Nah, bagaimana sikap kita? Jadi itu Pak, selain menanyakan perasaan mereka, saya biasanya menanyakan yang udah pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa. Kemudian kita menciptakan suatu suasana. Jika sekiranya ada kemalangan di seberang rumah kita, gimana kita sebagai seorang tetangga? Gitu Pak. Biasanya saya menanyakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Eka. Ya, itu tentu saja dalam kontekstual tadi ya, kehidupan sehari-hari supaya lebih mengena dalam kehidupan siswa ya. Karena kita belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi ilmu yang didapatkan siswa harapannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Chandra. Kalau Pak Sam, mungkin selain tanya perasaan, kemudian tadi Pak Chandra juga menanyakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tanya apa lagi Pak saat refleksi Pak? Kalau menurut pendapat saya, terkadang sistem yang sudah dibentuk itu misalnya dari A sampai Z, itu tidak selamanya setiap pembelajaran itu harus seperti itu. Jadi tergantung situasi, kondisi, dan pembelajarannya. Makanya nanti kita perlu adanya multi metode. Nah, kemudian
macam yang disampaikan Pak Chan tadi, itu ketika pembelajaran PKN, makanya saya katakan tadi, tidak semua materi pembelajaran itu, semua bidang studi itu bisa kita laksanakan penerapan seperti itu. Kita ambilkan contoh matematika. Kalau matematika kan anak umumnya itu kalau kita buat melaksanakan metode ceramah seperti konvensional, anak itu umumnya bosan itu. Iya, Pak. Jadi tidak menyenangkan. Jadi memang yang perlu kita bentuk sama anak itu memang bagaimana pembelajaran menyenangkan dulu. Karena kalau sudah anak merasa senang, maka akan ada perasaan dia yang untuk mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Kita kalau sudah membenci sesuatu, pasti kita menghindar. Itu kuncinya. Jadi kalau sudah terbentuk rasa senang itu, berarti dia akan berusaha untuk mendekati dan menguasai apa yang diinginkannya. Jadi menurut saya, selain perasaan senang tidak senang, memang tadi kita usahakan membentuk bagaimana perasaan senang, situasi yang senang dia. Kemudian bisa juga kita refleksikan itu, kita suruh anak yang, kita misalkan tadi dalam pembelajaran itu ada anak yang aktif, dia agak menonjol. Bisa kita suruh dia untuk menyampaikan pendapat dia, itu sebagai cemeti, sebagai motivasi kepada anak-anak yang yang kemampuannya kurang ya. Di bawah. Jadi itu sebagai motivasi dia untuk membangkitkan semangat anak yang tidak mampu tadi. Jadi bisa kita korek keterangan dari anak sehingga sebagai motivasi kepada yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam. Jadi menurut Pak Sam tadi tidak selamanya itu kita harus menanyakan penerapan dalam kehidupan sehari. Kita sesuaikan dengan konteks materinya. Kalau tadi matematika tentu saja kita tanya ya, sudah paham atau belum dengan materinya itu. Kemudian nanti kalau ada siswa yang mempunyai nilai lebih ya dibandingkan siswa yang lain, itu bisa kita jadikan motivasi untuk anak yang lain supaya lebih giat belajar lagi, begitu ya Pak Sam ya. Dan mungkin bisa juga menjadi tutor sebaya ya, nanti siswa disuruh maju, nanti bisa mengerjakan soal yang kita berikan. Sudah paham atau belum? Gitu kan kitanya. Nanti yang ini bisa menjadi contoh ya, oh ini ternyata caranya begini ya. Jadi teman-teman yang belum paham nanti akan lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Oke. Saya kira cukup ya Bapak Ibu untuk tadi untuk refleksi ya. Karena kita dibatasi oleh waktu juga Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan berlama-lama untuk membahas tahapan dalam proses mikir tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu tentu saja kemarin sudah menyelesaikan e-Pintar ya. Dan di sana kita diminta untuk membuat satu contoh RPP pembelajaran aktif. Nah, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu, saya minta untuk salah satu atau salah dua bisa membagikan RPP-nya ya, nanti di share screen mungkin. Kita akan tanggapi bersama-sama apakah sudah sesuai atau belum RPP yang dikumpulkan pada LK 3.1 kalau tidak salah ya. 3 LK.1 ya betul. Ada sukarelawan yang mau berbagi RPP-nya, Bapak Ibu? Akan kita tanggapi bersama-sama nanti. Kalau Pak Sam ini kan pakai HP ya, jadi agak kesulitan nanti untuk sharing RPP-nya. Ya, yang pakai laptop, adakah Bapak Ibu yang mau berbagi? Bisa dibuka dulu di LMS-nya. Nanti dibuka pada unit berapa ini? Unit 3 ya Bapak Ibu ya. Mengembangkan RPP pembelajaran interaktif. Share screen. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk RPP kan sudah lebih sederhana ya. Hanya satu lembar formatnya. Komponennya ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Ini menurut Permendikbud yang terbaru. Nah, dalam menentukan tujuan, ini juga kita harus memperhatikan adanya ABCD ya, atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree.
Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah membaca ya. Jadi nanti ini langsung kalau bisa ada salah satu sukarelawan untuk sharing ya. Ingat, anak SD punya filter halaman yang berbeda dengan kita. Jangan jelaskan. Oh, ini double meeting ini sayanya. Pak Chandra atau saya. Di samping suara saya juga ada suara yang lain. Ya, untuk tujuan ini juga kita harus sesuaikan dengan KD-nya, tingkatan berpikirnya ya Bapak Ibu, ini bisa melalui KKO atau kata kerja operasional, kemudian juga konkret, artinya kalau dapat diamati dan dapat diukur. Untuk langkah pembelajarannya ini nanti dari pembuka, inti, penutup ya. Nah, untuk yang utama ini yang mikir tadi ada di bagian inti ya, nanti kita coba amati ya. Kemudian untuk penilaian ini ada 3 aspek, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada sukarelawan yang mau berbagi untuk share screen nanti? Ya. Bu Titin, Boleh saya, Pak? boleh, silakan Ibu. Sudah bisa share screen belum? Silakan share screen. Baik, oh ya Pak. Ya, silakan Ibu. Share screen. Sudah ada tombolnya belum? Ya, saya dari Oke. Bisa, Bu? Ya, Pak. Dokumen. Ya, silakan dicari dulu. Ya, Pak. Saya cari dulu ya, Pak. Iya, Bu. Silakan, Bu. Kita tunggu, Bu. Di mana? Di untuk. Di LK 3.1 kan, Pak? Iya, betul. LK 3.1. Mengembangkan RPP. Error ya, Pak. Error, Ibu. Atau bisa dibuka di LMS-nya, nanti bisa dibuka. Oh ya, Pak. Ya, santai aja, Bu. Santai. Santai aja, Pak. Kita di sini santai, Bu. Tidak usah. LK 3.1. Enggak support katanya, Pak. Enggak support. Ibu pakai HP ya? Iya, pakai HP, Pak. Atau bisa dikirimkan ke saya, Bu Japri, Bu. Nanti saya bantu share screen. Ya, silakan di Japri aja. Saya kirim ke WA, Ya. Pak. Ya, silakan, Bu. LK 3.1. Ada video. Bisa dikirim ke saya, nanti saya bantu untuk share screen. Jangan salah kirim ya. WA Bapak yang tadi saya WA itu kan? Iya, betul. Udah saya kirim, Pak. Ya, saya buka ya, Bu ya. Bentar, saya share screen dulu. Nah, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya? Sudah ya? Ini lembar kerja 3.1 RPP pembelajaran aktif ya. Betul, Ibu. Amati bersama-sama ya Bapak Ibu. Kelas 6 semester 2. Tema berapa ini? Tema 2 ya? Tema 2 ya. Tema 2 berarti semester 1, mohon maaf. KD-nya 3.3 yaitu menganalisis cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian ada KD 4.3 yaitu KD keterampilan, menyajikan laporan cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang kita kembangkan dari KD ya Bapak Ibu ya. Saya zoom aja. Siswa mampu menganalisis cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya.
Nah, coba satu dulu ini Bapak Ibu. Ini kira-kira sudah memenuhi syarat ABCD atau belum Bapak Ibu? Siswa mampu. Sudah memenuhi syarat untuk penyusunan tujuan atau belum? Yang ABCD itu. Oh, ABCD. Siswa mampu. Ya, degree-nya belum ya Ibu? Iya, degree-nya belum, Pak. Ya, kira-kira bagaimana Bu bunyinya Bu? Degree-nya Bu? Siswa mampu dengan lingkungan. Siswa mampu menganalisis secara makro video dengan lingkungannya Cara gitu ya mungkin. secara tepat. Tepat ya. Ya, kalau dengan lagi kan nanti jadi nggak efektif kan. Ya, Kita harus Pak. memperhatikan lagi ini kalimat efektif juga ya. Kalau dengan nanti Ya, kan Pak. jadi tidak efektif. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan cara melalui hidup harusnya secara bagus. Runtut ya, kalau laporan kan harus runtut gitu. Ini mungkin ya Bu ya. Jadi penyusunan laporan harus runtut, sistematikanya tidak boleh asal-asalan ya, ada sistematikanya. Kemudian untuk kegiatan pembukanya. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siswa. Ada kegiatan pembuka, itu di sini membagi siswa menjadi 4 kelompok. Kemudian menentukan nama kelompok siswa sesuai dengan cara mempertahankan diri. Guru menentukan beberapa siswa untuk menjadi pemangsa. Maksudnya bagaimana? Nanti bisa dijelaskan ya Bu. Ya Bu, itu bagaimana maksudnya Bu? Bisa dijelaskan Bu untuk kegiatan pembukanya? Ini Pak, setelah dibagi siswanya menjadi ini kan cara hewan menyesuaikan diri dengan makhluk hidup. Ya, jadi yang dipelajari di beradaptasi. kelas 6 itu dia tentang mimikri, kamuflase, autotomi, dan menggulungkan diri. Jadi ada 4. Makanya gitu. dia 4 kelompok. Setelah itu satu kelompok saya buat jadi hewan yang menyesuaikan diri secara mimikri, secara kamuflase, autotomi, dan menggulungkan diri. Jadi selanjutnya ada beberapa siswa yang saya jadikan pemangsa. Jadi nanti bagaimana cara kelompok ini menjadikan kelompok mereka beradaptasi secara mimikri kalau mangsa datang gitu Pak. Oh ya ya. Jadi bermain peran ya Bu ya? Iya, bermain peran Pak. Iya ya. Ya, untuk pembukanya. Jadi itu mereka mengalami gitu. Ya, tapi mengalami langsung ya. Ya baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan untuk kegiatan pembuka ini dengan tujuan pembelajarannya tadi menganalisis cara hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau Ibu tadi ini mungkin bisa diperjelas ya Ibu nama kelompoknya itu apa saja ya? Oh iya. Oh ya, nama kelompoknya yang di kegiatan inti Pak ada itu. Oh, di kegiatan inti. Kamuflase, autotomi, dan menggulungkan diri. Yang pertama Pak. Ya ya. Kemudian untuk siswanya ini diberikan lembar kerja atau tidak? Atau langsung tadi bermain peran gitu? Iya Pak. Ada lembar kerjanya atau tidak? Apa Pak? Lembar kerjanya diberikan atau tidak? LK apa tadi Pak? LK ya LK. LKPD-nya itu ada tidak? Enggak, LK-nya saya yang megang Pak. Apanya observasi aja. Oh gitu. Berarti siswanya nanti diberi instruksi dari ibu gitu ya? Iya Bu. Atau gimana? Setelah dibagi kan, habis itu kan ininya, ya. Yang kegiatan intinya kan penjelasannya di buku ada. Jadi bagian kelompok mimikri memahami tentang bagaimana cara mimikri hewan mimikri menyesuaikan diri sama lingkungannya. Nanti orang itu langsung prakteknya gitu Pak. Oh gitu. Baru saya megang lembar observasi setiap kelompok. Ya. Ya.
biasanya kan kalau kita untuk kegiatan kelompok untuk memudahkan kita itu kan siswa diberikan LK itu LKPD ya. Jadi itu sebagai panduan siswa dalam melakukan kegiatannya ya. Oh, LK saya nggak ada ngasih, Pak. Ya, nanti bisa dilengkapi ya Bu ya. Oh iya Pak, siap. Ya, ini kan kita istilahnya belajar bersama ya, sharing Iya pengalaman. Pak. Iya Pak. Bapak Ibu yang lain adakah tanggapan? Ini saya coba tunjukkan untuk kegiatan intinya. Ya. Mohon maaf ya Bu Titin, ini kita bukan ya Bu, ini belajar bersama untuk Ya, Pak. perbaikan ya. Ya Pak. Guru mengajak siswa memahami pengertian dari mimikri kamuflase. Ini kurang koma ya Bu ya. Oh ya Pak. Jadi nanti ada mimikri, kamuflase, autotomi, dan menggulungkan diri. Kemudian setiap kelompok melakukan aktivitas atau cara mempertahankan diri sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Yang ketiga, ketika pemangsa datang, setiap kelompok mempertahankan diri sesuai nama kelompoknya. Keempat, jika kelompok tersebut kalah atau tidak dapat mandiri, maka menjadi kelompok tersebut dan kelompok tersebut menjadi mangsa, begitu seterusnya. Setelah melakukan permainan ini, setiap kelompok memaparkan hasil kelompoknya. Ya, Bapak Ibu yang lain, apakah ada tanggapan? Sudah memenuhi unsur mikirnya atau belum? Sudah ya Bapak Ibu ya. Ada tanggapan tidak Bapak Ibu tentang kegiatan pembuka, inti, dan penutup? Silakan ditanggapi kalau ada. Halo Bapak Ibu, apakah ada tanggapan? Kalau saya sebenarnya Pak gini Pak, ini Gimana, Pak? maaf, Ya. karena memang posisi mata sudah A4, jadi Ya. tidak terbaca saya memang. Kurang terbaca ya Pak, yang saya besarkan. Hanya saja yang saya simak dari komunikasi Bapak dengan Ibu Titin tadi, memang kalau di dalam pembelajaran ini sangat diperlukan. Dalam pembelajaran ini kalau menurut saya sangat diperlukan LKPD memang. Ya. Nah, itu sangat diperlukan. Kemudian karena dia bentuk kelompok, setiap kelompok pun harus membuat hasil dari kelompok masing-masing yang itu nanti akan dikomunikasikan, yang dilaporkan. Ya. Kemudian di sini kalau anak melakukan peran seperti ini, kita harus persiapkan juga. Jangan hanya anak tanpa, artinya gini, anak tanpa kita bekali. Misalnya dia untuk seperti cicak, sebagai memerankan cicak. Nah, dia harus kita persiapkan ekornya, bentuk ekor. Begitu nanti datang pemangsa, dia harus betul-betul memutuskan ekornya. Jadi betul-betul real dia nampak anak untuk menilai gitu. Jadi jangan hanya sekedar memerankannya, oh ini ekor saya, tapi kalau dapat dia ada ekornya gitu. Kalau dia tadi seperti bunglon, ya kita siapkan misalnya entah kain, entah kertas yang bisa nanti dipakainya untuk merubah dirinya seperti itu. Jadi dengan demikian setiap siswa itu nanti betul-betul bisa melihat yang tidak ikut memerankan sebagai peran, nanti kan dia kan mau ngamati di tempat duduk masing-masing. Oh ternyata begini, oh yang ini begini. Ya, jadi dia bisa mengambil kesimpulan dalam dirinya sendiri masing-masing seperti itu. Ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Sam atas tanggapannya. Ya, memang kalau bermain peran ya kita kondisikan seperti kondisi nyatanya ya. Kalau mimikri berarti ini kan nanti memutuskan ekor ya. Kita buat
ekor-ekoran mungkin dari tali gitu ya. Nah, ketika nanti ditangkap, talinya putus, gitu kan. Kemudian untuk kamuflase ini bisa lain ya, sarannya Pak Sam itu bisa juga ya. Kalau menggulungkan diri ini terenggiling itu ya, Bu Titin ya, terenggiling. Ya, terenggiling. Iya Pak. Ya. Ya, jadi kegiatan ini nanti kan harapannya siswa itu bisa mengamati secara langsung. Cuma di sini belum Ibu tuliskan ya. Untuk unsur mikirnya nanti bisa ditambahkan Ibu. Oh, unsur mikirnya Pak. Ya, kan baru mengalami, kemudian di sini di bawahnya kan belum. Ya, yang di kegiatan inti nanti bisa ditambahkan. Oh, iya Pak. Ya, mengalami, kemudian interaksi, ya, komunikasi ya. Iya Pak. Kemudian untuk penutupnya, Ibu, ini melakukan refleksi ya. Artinya guru bersama siswa itu membuat suatu simpulan materi yang sudah dipelajari. Dan jangan lupa untuk penilaian juga ya Ibu ya. Penilaian ini biasanya di kegiatan penutup kan ada ya. Dikasih soal berapa, yang penting kan untuk menguji pemahaman siswa ya. Ini belum ada namanya Ibu untuk penilaian. Nah, untuk penilaian aspeknya ini ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya, siswa diminta untuk memberikan stiker bintang ke siswa yang paling jujur dan untuk pengetahuan, berikan poin pada siswa yang bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan cara hewan mempertahankan diri. Menilai hasil laporan setiap kelompok. Ya, ada tanggapan sebelum saya tanggapi Bapak Ibu dari penilaian ini, sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau sikap mungkin apa ya, Bapak Ibu ada yang menanggapi sebelum saya tanggapi, silakan. Ini kalau sikap di sini siswa diminta untuk memberikan stiker bintang ya, ke siswa yang paling jujur dalam bermain. Mungkin ada aspek sikap yang lain dari pembelajaran tadi yang bisa kita nilai Bapak Ibu. Selain sikap jujur, apalagi? Lalu Bapak Ibu, ada tanggapan? Silakan. Untuk penilaian sikap. Ini Bapak Ibu. Ya, sikap kalau menurut saya kan ini kan tadi kelompok ya. Selain jujur juga tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ya, kerjasama juga perlu ya. Ya. Dalam bentuk pengamatan nanti ya. Dalam pengamatan. Mungkin apa lagi Bapak Ibu? Sikap serius Pak, serius. Seriusan. Ya, seriusan ya. Ya, bercanda gitu ya. Nanti ini kita buat rubrik ya. Untuk penilaiannya ya. Kemudian untuk pengetahuan ini dalam bentuk soal mungkin ya Ibu ya Bu Titin ya. Oh iya Pak. Nanti lebih mudah untuk menilainya. Nanti diberikan poin itu. Ibu menyiapkan soal untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan ini menilai hasil laporan setiap kelompok. Ya, kalau keterampilan tadi saya lebih cenderung ke ini Bu. Ketika kelompok tadi memaparkan hasil kelompoknya kan. Jadi ini sesuai dengan kadi keterampilannya ya. Nah, kadi keterampilannya kan tadi menyajikan laporan. Berarti kan yang kita ini kan cara penyajian laporannya ya. Mungkin dalam laporan tertulis ataupun laporan secara lisan. Nanti bisa kita nilai keterampilan siswa saat menyusun laporan ataupun dalam menyampaikan hasil laporan.
Itu Ibu tambahan dari saya. Baik, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, ada sukarelawan lagi yang mau membagikan RPP-nya, kita pelajari bersama. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, ini coba saya tampilkan contoh RPP yang ada dalam kegiatan ini. Saya tampilkan contoh RPP-nya. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ini siang-siang kita belajar bersama ya. Jam-jam ngantuk biasanya. Masih semangat, Pak? Ya, semangat Pak Sam. Terima kasih. Masih semangat. Ya, coba saya share screen untuk contoh RPP pembelajaran aktif ya. Nah, di sini ada contoh RPP dilengkapi dengan LKPD ya. Jadi kalau kita tadi merencanakan untuk kegiatan kelompok, nah, sebaiknya kita juga menyiapkan LKPD-nya. Ini untuk kelas 3 semester 2, tema 6 yaitu energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi, durasinya 2 kali 35 menit. Tujuan pembelajarannya, setelah mengamati contoh, diharapkan siswa dapat menentukan dan menghitung keliling dan luas persegi. Wah, ini harusnya sendiri ya, Ini juga saya dapat contoh dari Tanoto, bisa kita kritisi. Dalam tujuan ini harusnya ini terpisah ya, Menentukan dan menghitung ini kita pisahkan, menentukan sendiri, menghitung sendiri ya. Nah, ini juga belum memenuhi syarat ABCD ya. Menggunakan alat ukur tidak baku, harusnya dengan benar gitu ya. Harus ada unsur degree-nya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan pada keliling dan luas persegi dengan menggunakan alat ukur tidak baku secara tepat gitu ya. Nah, unsur degree-nya juga belum ada. Nah, kalau di sini dibuat kolom seperti ini Bapak Ibu. Unsur pembelajaran aktifnya ini dibuat secara urut ya, dari mengalami sendiri apa saja yang dilakukan oleh siswa, menghitung keliling dan luas tadi. Yang pertama, mengamati gambar persegi panjang. Kemudian siswa mengukur dengan menggunakan alat ukur itu tidak baku atau korek api ya. Jadi sebelum menggunakan penggaris, siswa ini menggunakan alat ukur tidak baku yaitu berupa korek api tadi. Siswa mengamati LKPD untuk menemukan rumus keliling persegi panjang. Nah, jadi siswa diharapkan bisa menemukan sendiri rumus keliling persegi panjang. Siswa mengerjakan tentang keliling persegi panjang. Yang terakhir, siswa berkelompok mengikuti langkah-langkah LKPD untuk menemukan keliling persegi panjang. Jadi siswa ini tidak dicekoki ya istilahnya langsung ke rumus keliling persegi panjang itu bagaimana. Tapi siswa diharapkan bisa menemukan sendiri dengan percobaan tadi mengukur keliling persegi panjang menggunakan korek api tadi. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh guru ketika siswa tadi melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu guru memperhatikan siswa, kemudian guru memperhatikan siswa tentang cara mengukurnya. Lalu ada yang kurang tepat, bisa guru mengarahkan yang benar bagaimana mengukurnya. Yang ketiga, guru memperhatikan dan mengajari siswa cara menemukan rumus keliling persegi panjang ya. Jadi tetap butuh bimbingan ya dalam menemukan rumus tadi, meskipun susah menemukan sendiri, tetap kita harus membimbingnya.
Guru memberikan penugasan tentang keliling persegi panjang dan guru mengawasi mengarahkan siswa dengan kunjung kelompok. Setelah siswa mengalami, tentu saja juga ada interaksi ya. Nah, ini yang dibutuhkan ketika interaksi, maka kita harus menyiapkan LKPD tadi ya, agar interaksinya itu terarah. Siswa berkelompok mengikuti langkah-langkah LKPD untuk menemukan keliling persegi panjang. Kemudian ketua kelompok melihat hasil kelompok lain dan menyampaikan informasi pada kelompok sendiri ya. Nanti berarti ketua kelompoknya berkunjung ke kelompok lain untuk menemukan tadi ya informasi dari kelompok lain. Komunikasi, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, ini juga tidak kalah penting. Setelah tadi melakukan percobaan, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya, tentu juga harus ada presentasi hasil kelompok. Dan kelompok lain itu memberikan tanggapan ya, apakah hasil diskusinya sama atau mungkin ada yang berbeda ya. Guru menunjukkan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, guru meminta siswa untuk memberikan tanggapan pada kelompok yang sedang presentasi. Disinilah peran guru, kita hanya sebagai fasilitator ya, untuk bisa menjembatani siswa tadi dengan kelompok yang lain agar bisa untuk saling berdiskusi. Dan langkah yang terakhir yaitu refleksi, siswa menyimpulkan dan merefleksi materi yang telah dipelajari. Siswa ditanya tentang perasaan, nah ini tadi ya, perasaan setelah belajar materi keliling tadi bagaimana. Kemudian siswa diberikan informasi tentang materi apa saja yang akan dipelajari selanjutnya. Nah ini tidak kalah penting sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita, ya. Kita informasikan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Ini contoh LK-nya, LKP ya, ini format RPP-nya seperti ini. Nah, ini lebih rinci lagi Bapak Ibu. Nanti saya bagikan ya contohnya. Nah, itu saya japri satu persatu. Materi hari ini insya Allah saya bagikan ya. Tenang saja Bapak Ibu. Oh ya. Termasuk contohnya Pak ya? Kenapa Pak? Termasuk contoh RPP dari Tanoto. Iya, siap. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, untuk penilaiannya ini ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, ini contohnya kan sudah ada ya. Siswa diminta untuk memberikan stiker, skala rubriknya jumlah stiker di akhir semester ya. Menentukan penghitung UAS. Ya. Ini untuk LKPD-nya. Ini bisa mengambil dari buku ya. Untuk kasusnya atau masalahnya bisa ambil dari buku. Ya. Itu Bapak Ibu, untuk contohnya nanti saya bagikan, tenang saja. Nah ini sebagai nanti mungkin referensi Bapak Ibu ketika menyusun RPP yang lainnya. Sebelum saya lupa ini, mohon nanti Bapak Ibu juga bisa mengisi presensi ya Bapak Ibu. Saya share dulu di chat ya Bapak Ibu. Presensinya tadi sudah dikirim. Saya bagikan di chat ya Bapak Ibu, nanti silakan diisi. Ya, silakan diisi untuk presensinya. Ya ini untuk sertifikat ya. Nah, salah satu syarat Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari Tanoto juga harus mengikuti klinik pemantapan materi. Silakan nanti ditulis dengan benar ya. Nama, saya screen dulu. Nama, kemudian nama untuk sertifikat. Silakan ditulis nanti. Mungkin kalau ada gelarnya silakan ditulis gelarnya. Kemudian instansi untuk sertifikat, nomor HP atau WA, asal provinsinya, asal kabupaten, jabatan. Kalau sudah kirim. Itu saja Bapak Ibu untuk presensinya. Jangan lupa untuk diisi.
Ya, setelah tadi Bapak Ibu menyusun RPP pembelajaran interaktif ya. Nah, sekarang ini saya buka untuk sharing lagi ya. Sharing pengalaman pembelajaran aktif seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing ya. Selain tadi mungkin yang sudah menghitung apa tadi Pak Sam tadi pengurangan atau operasi hitung bilangan bulat, terus mencangkok. Ya. Mungkin ada pengalaman yang lain Bapak Ibu bisa kita bagikan, nanti bisa kita adopsi untuk kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Ya silakan di-sharingkan Bapak Ibu kalau mungkin ada pengalaman pembelajaran aktif selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya Pak Sam, ada contoh lain Pak tentang pembelajaran aktif yang sudah Bapak pernah lakukan selama ini Bapak? Halo Pak Sam, atau sedang isi presensi Bapak? Ya nanti itu di akhir acara tapi ini saya ingatkan. Baik Pak, terima kasih. Ya silakan. Sebenarnya banyak pembelajaran yang bisa, bahkan kalau anak langsung memerankannya sebenarnya mengalami, ya. Karena memang harus semua pembelajaran ya. Tapi sedikit saya sampaikan, perlu tanggapan dari Bapak. Biasanya kita hubungkan materi pembelajaran kita dengan pengalaman anak sehari-hari. Ya, kontekstual betul. Apa manfaatnya? Jadi dengan kita sampaikan itu, tentu anak akan mengingat bahwa pembelajaran itu memang bermanfaat sama dia nanti di dalam kehidupannya, dan mungkin di antara pembelajaran itu sudah ada yang dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman-pengalaman yang dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari itu kan yang dialaminya. Itu langsung dialaminya, dipraktikkannya langsung. Tapi kalau dengan cara kita arahkan anak tahu, oh iya ya, mungkin kalau anak selama ini kalau tidak kita bongkar pengalaman itu, anak tidak tahu itu hanya sekedar pengalaman hidup begitu saja gitu. Kita ambil contoh masalah nilai tukar uang, kemudian macam tadi masalah mengukur ruang, apakah itu persegi, apakah itu ruang seperti kubus, balok. Nah, ini kan sebenarnya kan merupakan pengalaman anak yang sudah biasa dilaksanakannya, bahkan ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya persegi panjang, lapangan bola kaki, lapangan voli, kemudian kalau dia bentuk balok, banyak bisa ditemukan anak di rumah masing-masing seperti lemari. Nah, ini kan pengalaman-pengalaman anak yang selalu sudah diamatinya, apakah dialaminya dalam kehidupan. Nah, itu bisa kita korek dari anak, sehingga pengalaman dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diejawantahkannya, disampaikannya di dalam pembelajaran itu. Tapi kalau tidak kita sampaikan, kita kaitkan dengan pengalaman itu anak tidak akan memahami tentang itu. Ya, mudah lupa nantinya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Sam. Ya, jadi selama ini ya kita melaksanakan pembelajaran, kita harus kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita ya, supaya nantinya itu membekas di alam pikir anak ya, jadi lebih lama lagi untuk daya ingatnya anak itu, dan mereka bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kita belajar itu untuk dunia nyata ya, untuk dunia virtual saja. Ya, ada yang lainnya mungkin Bu Titin, pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu selama ini, khususnya untuk pembelajaran aktif Ibu, ada contoh yang lain mungkin Ibu?
Halo Bu Titin. Mic-nya Bu. Ya. Oh, udah Pak, udah. Ya. Kalau pembelajaran aktifnya, setelah yang saya bilang tadi volume, Ya. terus ada ini yang tentang penjumlahan pengurangan bilangan bulat negatif. Kami pakai main game. Jadi Mana, Bu? tengah-tengah. Jadi kan di sekolah pakai lantainya ubin, keramik. Ya. Jadi saya taruh di tengah-tengah kotak. Jadi ada 10 anak ke samping sebagai bilangan negatif, 10 anak ke samping sebagai bilangan positif. Jadi anaknya yang menjadi contoh, pertama-tama saya buat di kotak itu. Kotaknya titik 0 saya buat, Kak. Ya. Jadi saya bilang melangkah 3 ke kiri. Kalau ke kiri negatif, udah dibuat tandanya kan Pak. Langkah. Jadi kalau langkah ke kiri itu negatif atau positif terjadi interaksinya setelah disuruh anak melangkah, interaksi dengan murid itu negatif atau positif gitu Pak. Nanti yang jawab negatif, ada yang jawab positif gitu lah Pak. Terus habis itu langkah ke kanan. Langsung prakteknya murid itu yang mengalaminya langsung tentang bilangan bulat negatif ini gitu Pak. Ya, nanti hampir sama dengan Pak Sam tadi ya. Langsung praktek ya di UPIN gitu. Iya, Pak. Iya, ya. Ada tantangannya Ibu. Ketika melaksanakan pembelajaran seperti itu ada kendala atau tantangan enggak? Kalau kendalanya itulah Pak, sebagian anak jawabnya itu positif, ke kiri ke positif gitu loh Pak. Ada yang jawab itu negatif gitu-gitu. Di situ lah nanti pas direfleksi baru disimpulkan lagi gitu. Ya. Tapi di awal dijelaskan konsepnya terlebih dahulu deh. Iya. Ya, sebelum praktik udah dijelaskan konsepnya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya. Bu Samina, ada pengalaman atau yang lain atau tidak Bu? Mic-nya Bu, mohon dinyalakan dulu. Mikrofonnya Bu, belum on, belum nyala. Ya Pak, waktu itu kami pembelajaran mengenai uang. Ya. Jadi saya kasih anak itu uang Rp5.000. Kebetulan di samping kelas saya ada kantin. Saya suruh dia membeli aqua, harganya 3.000. Nah, kemudian kembaliannya dilihatkan sama teman-temannya. Tadi uang ada 5.000, beli aqua 1 botol 3.000. Kemudian kembalian uangnya ada 2.000. Jadi di situ anak itu udah tahu. Kemudian saya suruh yang satu lagi. Saya suruh lagi anak bergantian, ada 2 sampai 3 orang. Yang lainnya juga ikut menjawab. Tadi uangnya 5.000. Kemudian beli aqua 3.000, sisanya 2.000. Mengenai uang 5.000, 3.000 dan 2.000, anak itu sudah tahu yang mana nominalnya begitu Pak. Ya, berarti langsung praktek ya yang untuk transaksi jual beli tadi ya. Iya Pak. Siswa langsung praktek bagaimana mereka bisa mengenal mata uang, langsung menghitung tadi ya. Kalau kita beli aqua harga 3.000, sisanya berapa gitu ya. Nanti jadi mereka bisa langsung menghitung secara langsung. Ya. Terima kasih Bu Samina. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalaman untuk pembelajaran aktifnya ya. Sangat menarik sekali Bapak Ibu pengalamannya. Nanti coba Bapak Ibu gali pembelajaran aktif yang lainnya lagi. Nah, ini ada tugas dari Tanoto Bapak Ibu. Coba untuk minggu ini Bapak Ibu sudah melaksanakan tatap muka ya. Nah, coba Bapak Ibu. Tatap muka terbatas, Kak. Ya, terbatas.
meskipun tatap muka terbatas, kita tetap bisa melakukan pembelajaran aktif ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu dalam minggu ini identifikasi kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya untuk melaksanakan pembelajaran aktif tadi. Nah, bisa siswa melakukan eksperimen, wawancara, ya, melakukan pengamatan, atau siswa belajar dalam kelompok berpasangan ya. Kemudian siswa berpendapat terhadap hasil presentasi siswa lain. Kemudian siswa membuat grafik narasi yang menjelaskan rangkaian pelajaran itu. Nah, nanti itu silakan dilakukan Bapak Ibu dan didokumentasikan ya Bapak Ibu ya untuk pembelajaran aktif di kelas Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, dokumentasikan, foto maksudnya atau di video. Untuk video Pak. Silakan foto atau video enggak apa-apa, bebas. Oke. Untuk minggu ini Pak. Ya gimana Bu Titin? Iya saya Pak. Ini saya lagi cuti Pak, jadi saya ke cuti. sekolah. Oh ya enggak apa-apa Bu. Ya enggak apa-apa. Bisa dimaklumi Bu. Ya yang sudah tatap muka aja. Pak Sam atau Bu Sam nanti bisa mendokumentasikan kegiatan pembelajarannya yang dilaksanakan dalam minggu ini. Nah, harapannya apa? Nanti kita bisa berbagi praktik baik ya, praktik baik tentang penerapan pembelajaran aktif di sekolah, di kelas kita ya. Nah, itu nanti kita bagikan di grup Facebook ya, grup Facebooknya Tanoto. Nah, linknya nanti saya share juga di sini, Bapak Ibu bisa bergabung. Untuk link Facebooknya ya. Ini nanti silakan Bapak Ibu berbagi praktik baik, dibagikan aja kegiatan pembelajarannya apa. Ya, silakan bergabung di grup Facebooknya Tanoto. Nanti Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik dari kegiatan pembelajaran aktif ya. Disebutkan nanti materinya apa, kemudian kegiatannya apa saja ya. Itu Bapak Ibu, itu tugas tambahan ya dari Tanoto, berbagi baik tentang pembelajaran aktif ya. Nah, harapannya apa? Ini bisa menginspirasi guru-guru yang lain ya, gitu ya. Dari kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan itu tadi. Meskipun itu sederhana, nah, itu bisa nanti menginspirasi untuk bisa berbuat lebih baik lagi ya. Itu ya Bapak Ibu ya, jangan malu-malu ya. Nah, ini baik Pak. Ya, kalau Bu Titin sedang cuti apa Bu, hamil ya? Mau melahirkan? Cuti hamil Pak. Cuti hamil ya. Pak. Ya, semoga nanti lancar ya Bu untuk amin, proses makasih persalinan. Pak doanya. Anak keberapa ini Bu? Anak pertama Pak. Anak pertama, oh ya. Iya Pak. Berarti ini sudah hamil besar ya Bu ya, masih semangat untuk ikut belajar. Iya Pak. Coba saya mau dengar suaranya Bu Rabiah. Bagaimana Ibu? Dari tadi saya coba komunikasi dengan Ibu, tapi belum bisa terhubung ya. Bu Rabiah, apakah bisa mendengar suara saya Ibu? Halo, Bu Rabiah. Ya, nanti saya beri aja lah Bu Rabiah. Nampaknya masih malu-malu untuk komunikasi secara langsung. Ada kendala mungkin. Baik Bapak Ibu, sekiranya itu ya tadi kegiatan klinik pemantapan materi kita. Bapak Ibu luar biasa sekali, sudah melaksanakan pembelajaran aktif di kelasnya masing-masing, dan tentunya itu juga bisa menambah wawasan kita ya Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran aktif itu sendiri. Nah, sebelum saya akhiri dalam kegiatan ini, saya ingin sedikit merangkum dari apa yang sudah kita laksanakan. Untuk berbagi layar terlebih dahulu. Ya, rangkuman materinya
unit 1. Mengapa kita harus melaksanakan pembelajaran aktif ya? Di dalam pembelajaran aktif itu sendiri, siswa yang belajar aktif membangun konsep pengetahuannya sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu ya. Kemudian untuk unit kedua, apa saja unsur-unsur pembelajaran aktif? Tadi ada 4 hal ya dalam mengkonstruksi atau membangun pengetahuan atau pemahaman siswa. Yang pertama ada mengalami, yaitu siswa melakukan eksplorasi, melakukan kegiatan mengamati ya, untuk mendapatkan pengetahuannya sendiri. Kemudian ada interaksi, mikir ya, yang kedua interaksi. Siswa itu berdiskusi dengan temannya ya, atau dengan kelompoknya untuk mengolah informasi dari hasil pengamatannya atau proses mengalami tadi. Setelah diskusi dengan teman dan kelompoknya, kemudian mereka melakukan komunikasi, yaitu membentuk dan menyampaikan ide atau hasil diskusinya kepada siswa atau kelompok lain. Kemudian yang terakhir adalah adanya proses refleksi. Gunanya untuk apa? Yaitu menyimpulkan hasil eksperimen, diskusi, dan menajamkan ide, yaitu mengerucutkan sebuah pengetahuan ya, sebuah konsep agar siswa lebih paham. Di unit 3, Bapak Ibu belajar menyusun RPP pembelajaran aktif ya. Dalam merancang sebuah RPP itu dimulai dari tujuan pembelajaran yang tadi memuat adanya ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree. Sebagai acuan utama dalam merancang suatu kegiatan dan penilaian. Guru memastikan kegiatan dan penilaian mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi harus ada benang merahnya ya. Tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan dan penilaian itu harapannya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan. RPP pembelajaran aktif memasukkan unsur-unsur pembelajaran aktif itu sendiri, yaitu tadi mikir, mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Di unit 4, Bapak Ibu belajar membuat pertanyaan dan lembar kerja. Ini tadi tidak sempat kita singgung karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Lembar kerja siswa yang efektif dan mendukung pembelajaran aktif mengandung yang pertama pertanyaan produktif, imajinatif, dan pertanyaan terbuka atau PIT. Kemudian ada pertanyaan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan ada konteks permasalahan. Demikian Bapak Ibu dari kegiatan kita klinik pemantauan materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri Bapak Ibu, atau yang mau ditanyakan lagi, boleh. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan kegiatan kita. Mau berbagi lagi, silakan, boleh. Silakan, ada atau tidak Bapak Ibu? Halo, boleh Halo Pak. Ya, bagaimana Pak Sam? Begini Pak, oh Pak Chandra, nampak hilang di panjelan. Ya, tutup lagi Pak Chandra. Ya, silakan Pak Sam. Saya pribadi mengajar di sebuah desa. Ya. Desa ini daerahnya daerah pesisir. Mayoritas dekat laut, Pak. Iya, dekat laut. Jadi mayoritas orang tua murid itu nelayan dan bertani. Ya, ya. Kemudian tingkat kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak itu maaf agak-agak rendah. Kurang ya, Pak. Kurang dia. Jadi kemampuan anak dalam pembelajaran di kelas itu tingkat keinginan mengetahui itu juga terbatas, sangat rendah. Jadi terkadang
materi pelajaran yang kita sampaikan itu pun sulit untuk mereka tangkap. Karena itu tadi motivasi kemauan untuk belajar itu sangat rendah. Beda dengan murid-murid yang di kota, memang persaingan pendidikan, persaingan hidup itu pun tinggi. Jadi kadang-kadang kita laksanakan pembelajaran di kelas itu pun kendalanya, itu yang paling utama Pak, kami. Paling utamanya itu adalah itu tadi tingkat kemauan siswa yang sangat relatif rendah itu. Karena tadi tidak ada dukungan orang tua. Kita kasih pun nanti PR, itu selalu saya tagih, mana PR-nya ini? Kamu semalam belajar ini, mengerjakan PR ini, ada dibantu orang tua? Tidak Pak. Kakakmu ada dibantu? Tidak. Jadi mengerjakannya sendiri. Dia setiap ada tugas hanya sendiri saja. Jadi kepedulian orang tua itu seharusnya kan minimal orang tua atau kakaknya tadi kan mengkontrol, membantu, mengarahkan. Nah, jadi kita sebagai guru hanya berapa jam lah kita di sekolah, apalagi sekarang tatap muka terbatas. Sangat minim sekali tatap muka. Banyak waktunya di rumah Pak ya. Iya. Jadi itulah salah satu urutan tertinggi kami, faktor dukungan orang tua terhadap kepedulian terhadap pendidikan anak itu. Saya rasa ini hanya berbagi pengalaman, karena ada dampak positif negatifnya ketika kita memberi pembelajaran pada anak di dalam kelas. Terima kasih. Ya Pak Sam, terima kasih. Ini juga saya rasakan sendiri Bapak, apalagi ini selama PJJ pembelajaran jarak jauh itu ya. Nah, kita adakan tatap muka terbatas itu, wah sulit sekali ternyata. Karena mungkin selama ini yang ngerjakan tugas kan orang tuanya mungkin ya, bukan siswa sendiri. Jadi ketika ada tatap muka terbatas, wah ini kok beda sekali ketika ada PJJ ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya Pak, sebagai guru. Nah, bagaimana kita bisa membangun pengetahuan mereka ya, agar tidak tertinggal ya. Nah, karena kemarin juga ada wacana kalau PJJ berkelanjutan itu adanya lost learning tadi, pembelajaran yang hilang ya. Memang itu saya rasakan itu. Ketika anak sudah mulai masuk sekolah, nah, itu beda sekali Pak. Sebelum pandemi itu beda sekali. Karena memang jarang ada interaksi antara guru dan siswa ya, meskipun hanya lewat WA kadang itu kan juga kurang maksimal yang saya sadari. Dan peran serta orang tua tadi itu sangat diperlukan sekali ya, untuk mendukung proses belajar mengajar anak ya, proses belajarnya di rumah terutama, karena mereka lebih banyak di rumah waktunya. Itu juga kita harus meminta orang tua agar lebih mendukung belajarnya anak, terutama dalam kalau ada PR itu kita juga harus meminta orang tua untuk mengingatkan ya. Nah, kalau di tempat Bapak ada grup WA gitu Pak untuk orang tua siswa, ada ya? Itu sebagai media komunikasi kita dengan orang tua. Ada ya Pak ya untuk grup WA gitu? Grup WA ada Pak, tapi karena kami di pedesaan ini Pak, hanya sekitar 20%-nya anak yang punya Android Pak. Oh gitu. Nah, ini terbenturnya Pak. Jadi kita laksanakan pun pembelajaran jarak jauh, kendalanya itu. Jadi paling anak yang tidak mempunyai Android tadi itu ya saya arahkan supaya menumpang sama kawannya yang punya Android untuk menyampaikan menengok materi pembelajaran, kemudian kalau ada tugasnya di-share ke minta tolong dengan kawannya. Karena itu tadi hanya sekitar 20% Pak yang punya Android orang tuanya. Luar biasa kendalanya, memang luar biasa. Apalagi tidak bisa tetap muka. Ini alhamdulillah. Sudah ada terbatas. Tapi masih terbatas Pak. Iya. Ya harapannya nanti kita pandemi segera berlalu ya Pak, kita bisa langsung pembelajaran lagi. Memang dampaknya luar biasa ini pandemi. Ya, terima kasih Pak Sam atas berbagi pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita ya, ketika sedang pandemi seperti ini ya. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak didik kita. Semoga. Ya. Kalau Bu Titi ini sedang cuti ya, jadi bagaimana? Kemarin sebelum cuti sempat tatap muka enggak Bu? Bu Titin, halo? Belum atau belum tatap muka ya Bu?
Udah tatap muka, Pak. Oh ya, bagaimana Bu? Pesan-pesannya setelah pembelajaran tatap muka? Kalau setelah tatap muka, jadi selama ini kan kami sebelum tatap muka daring. Ya. Jadi bagi anak yang bisa daring, kalau bagi anak yang nggak bisa daring, cuman antar jemput tugas. Jadi setelah tatap muka, kan anaknya sebagian daring, sebagian antar jemput tugas. Jadi pas tatap muka ini banyak anak yang kayaknya bahasanya kayak gini, Pak. Jadi kalau interaksi sama anak itu kebanyakan mereka diam, no respon, karena lama. Iya, Pak, no respon. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar orang itu balik lagi dari awal. Kayak gitu cuma 2 jam waktunya, 1 jam untuk bidang studi, 1 jam untuk guru wali kelasnya. Jadi kalau Pak dipada-padakan. Iya. Ngerti Bapak dipada-padakan, Pak Eka? Itu bahasa kami itu, Pak, dipada-padakan. Labuan Batu sama Labuan Batu Selatan ya Pak Sam. Ya, yang penting tetap gores ya. Yang saya khawatirkan antara komunikasi kami, Pak Eka nggak nyapa. Ya intinya saya paham, Pak. Intinya saja. Ya seperti tadi kan kereta, kalau di sini kan motor, Pak. Kalau di sana kan kereta itu motor ya. Bukan Sumatera Utara, Pak. Kenapa, Bu? Jadi Pak Eka bukan orang Sumatera Utara. Oh, saya orang Jawa, Bu, Jawa Tengah. Saya pikir Bapak orang Sumatera. Loh, dari bahasanya kan nampak loh, dari bahasa Pak Eka tadi udah nampak. Saya bahasanya medok ini. Iya. Nah, Ibu, kita di sini santai ya, forumnya tidak serius ya. Ini termasuk menyenangkan, Pak. Ini namanya menyenangkan itu. Nggak tegang dia, nggak serius. Iya. Pak Chandra, halo, masih bisa komunikasi nggak nih Pak Chandra? Atau ada aktivitas lain? Aduh, ini multitasking ini, ampun. Putus-putus ya, Pak? Saya ngimah kayak kapal selam naik tenggelam. Iya. Untuk Pak Eko. Iya, terima kasih Pak Chandra. Baik, kalau tidak ada lagi sebelum kita akhiri ya Bapak, saya ingin untuk bersama dulu lah. Ya, untuk Oke, Pak, siap. Ya, silakan dibuka kameranya semua, Bapak Ibu. Galeri view aja. Bu Saminah bisa dibuka kameranya. Bu Rabiah, nah, dari tadi saya mau komunikasi belum bisa. Bisa dinyalakan kameranya Ibu Rabiah, Bu Saminah. Atau Bu Saminah sebelahnya Bapak boleh lah. Kalau tidak bisa nyala kameranya. Nah, gitu Bu, kelihatan cantiknya Ibu. Bu Rabiah, bisa nyala enggak kameranya Ibu? Bu Rabiah, halo. Kameranya bisa dinyalakan Ibu. Nah, ini nanti Pak Chandra bisa mengadopsi ya kegiatan klinik pemantapan materi yang sudah saya laksanakan. Kurang lebihnya nanti Bapak bisa melengkapi. Terima kasih Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Saya ulangi untuk fotonya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya kirim ya Bapak Ibu ya, saya lihat. Oke, saya bebas Bapak Ibu, mau salam apa ini? Salam apa? Semangat apa? Salam COVID, Pak. Salam COVID ya. COVID ini biar pergi aja bisa. Iya, supaya dia berlari dari Indonesia ini. Ya, salam semangat aja gini ya, tangannya mengepal. Salam. Salam Pancasila. Lagi nih Pak. Ya, sehat-sehat semua. Makasih Pak Eka, ilmunya dibagi Pak Sem, Bu Titin.
Chandra. Berbagi. Ya Pak Chandra. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian untuk kegiatan kita siang hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita dan apa yang sudah kita lakukan nanti bisa kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari, membawa manfaat bagi peserta didik kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.